Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Para simpatisan Yayasan Syahamah dimanapun berada, yang kami muliakan dan kami doakan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala melindunginya dan mudah-mudahan kita semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti dan melaksanakan berbagai macam kegiatan kajian-kajian yang diadakan oleh Yayasan Syahamah, baik kajian yang diadakan di malam hari ataupun di siang hari. Alhamdulillah, kita awali perjumpaan kita pada kali ini dengan sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan juga semangat sehingga kita bisa terus belajar ilmu agama yang pada akhirnya ilmu agama itulah yang dapat menyelamatkan kita, mengarahkan kita jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita awali dengan sama-sama meniatkan ikhlas semata-mata hanya mencari ridho dan mencari pahala tentunya dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan maksiat badan dan sekaligus ditutup dengan taubat. Alhamdulillah. Namun sekalipun kita sudah menyelesaikan satu kitab atau satu materi, janganlah kita bangga. Karena apa? Karena ilmu agama, kata Syekh Abdullah Al-Haruri, minimal itu orang belajar, orang mengambil dan mempelajari kitab itu minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Sementara kita masih 1 kali. Untuk itu, sekalipun sudah kita menyelesaikan kewajiban hati, maksiat mata, maksiat perut, maksiat lisan, maksiat telinga, maksiat kemaluan, maksiat kaki, maksiat tangan, dan maksiat-maksiat lainnya, kita tetap murojaah, mengulang kembali materi yang sudah kita jelaskan. Karena dengan mengulang-ulang pelajaran yang kita pelajari sebelumnya, maka maklumat-maklumat, pengetahuan-pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah kita jelaskan, kita akan senantiasa ingat. Kita senantiasa mengetahui apa saja maksiat badan, apa saja maksiat kaki, apa saja maksiat tangan. Lebih-lebih cara yang paling baik, cara yang paling bagus untuk atau agar tidak lupa ilmu yang telah kita pelajari, disampaikan langsung kepada orang lain, diajarkan kembali kepada orang lain, diajarkan lagi kepada orang lain.
Tentunya yang diajarkan, tentunya yang disampaikan adalah yang betul-betul paham, betul-betul 100% paham. Itulah yang dia sampaikan. Adapun masalah yang belum paham, jangan disampaikan, karena ilmu agama itu adalah amanah. Jadi al-amanatu fil ilmi ahammu minal amanati fil mal. Kata Syekh Abdullah mengatakan, amanah dalam ilmu itu jauh lebih penting daripada amanah dalam harta. Amanah dalam ilmu, kata Syekh, itu jauh lebih penting. Jauh lebih harus diutamakan dan didahulukan daripada amanah dalam urusan harta. Apa alasannya? Karena sebalikan daripada amanah yaitu khianat. Khianat dalam ilmu itu dorornya, bahayanya, keburukan yang diakibatkan karena tidak amanah dalam ilmu, artinya karena khianat dalam ilmu, keburukan yang ditimbulkan itu bisa menyebar kemana-mana. Tidak hanya dirasa oleh satu orang atau dua orang. Itu kalau orang yang tidak amanah dalam ilmu. Karena khianat, maka bahaya keburukan yang ditimbulkan karena tidak adanya amanah dalam ilmu itu tidak hanya mengenai satu orang atau dua orang, banyak orang. Berbeda dengan khianat dalam harta. Berbeda dalam khianat dalam harta. Ketika seseorang dititipin barang, harta oleh orang lain, itu kan amanah, harus dijaga. Itu kan amanah, harus dijaga, harus dijaga keamanannya. Kalau seandainya tidak dijaga sebagaimana mestinya, berarti kalau ada apa-apa hilang dan rusak dan segala macam misalnya, berarti dia tidak amanah, dia khianat. Dan keburukan yang ditimbulkan karena tidak amanah atau karena khianat dalam harta, yang menjadi korban hanya pemilik harta itu sendiri. Yang menjadi korban hanya pemilik harta itu sendiri. Hartanya hilang, hartanya rusak misalnya. Tidak mengenai orang lain. Berbeda dengan orang yang khianat dalam ilmu. Apa bentuk khianat dalam ilmu? Apa bentuk khianat dalam ilmu? Contohnya di antaranya salah satunya ketika seseorang berfatwa tanpa ilmu. Ketika seseorang berfatwa tanpa ilmu. Tanpa ilmu artinya apa? Belum pernah mendengar dari seorang guru yang fiqh. Belum pernah mendengar dari seorang guru yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah. Lalu dia mengatakan haram atau halal atau boleh atau tidak boleh dari dirinya sendiri, tanpa ada dasarnya melalui guru-gurunya. Nah, karena berfatwa tanpa ilmu, maka keburukannya itu tidak hanya satu orang, nanti akan menyebar kemana-mana. Si penanya misalkan bertanya tentang suatu perkara, kemudian dijawab oleh seseorang yang berfatwa tanpa ilmu. Si penanya ini apa? Menyampaikan lagi jawaban yang salah itu kepada orang lain. Dan begitu seterusnya, yang ketiga dan keempat dan kelima terus menyampaikan kepada orang-orang yang lainnya. Menyebar kesalahan, menyebar fatwa yang batil, fatwa yang salah. Siapa yang menjadi korban di sini? Bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang, bisa lebih banyak. Karenanya amanah dalam ilmu itu jauh lebih penting, lebih didahulukan daripada amanah dalam harta. Jadi ilmu semakin kita pelajari dan ilmu semakin kita ajarkan kepada orang lain, ilmu yang kita pelajari bukan semakin lupa,
ilmu kita bukan semakin hilang. Laksana atau seperti air. Air yang keluar dari sumbernya. Katakan air sumur. Katakan air sumur. Air itu akan menjadi bagus, menjadi jernih kalau sering diambil airnya. Diambil lagi. Semakin bagus. Tapi kalau tidak diambil-ambil, airnya bisa bau. Ilmu apabila kita tidak ajarkan kepada orang lain, kita belajar. Tapi tidak diajarkan kepada orang lain. Maka pahala daripada ilmu, dia hanya bisa mendapatkan pahala karena mengamalkan ilmu itu sendiri. Tapi pahala untuk mengajarkan orang lain tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan. Padahal sedekah yang paling baik dan sedekah yang paling utama, kata Rasulullah, ketika seseorang itu belajar ilmu, lalu mengajarkan kembali kepada orang lain. Bahkan orang yang belajar ilmu, hadis-hadis Rasulullah, dan disampaikan kembali hadis itu kepada orang lain, dapat doa dari Rasulullah. Rasulullah mendoakan orang tersebut. Rasulullah mendoakan orang tersebut agar Allah menjadikan wajahnya kelak di akhirat berseri-seri, bercahaya, berseri-seri. Baik, insya Allah untuk kesempatan berikutnya hari Ahad dan hari Sabtu dan hari Ahad, karena kitab ringkasan Sulamut Taufik sudah selesai, ya insya Allah kita akan baca kitab atau risalah buku kecil yang berjudul atau namanya adalah Al-Fawaidul Islamiyah Alamat Nil Aqidatis Sanusiyah. Ya. Jadi ini kitabnya. Jadi kitab ini adalah matan daripada kitab Ummul Barahin. Kitab Ummul Barahin itu syarahnya daripada ini. Itu biasanya diajarkan di pesantren-pesantren atau di pondok-pondok pesantren salaf dan salafi. Kalau salafi itu biasanya pahamnya orang Wahabi. Kalau pondok salaf bukan. Jadi apa namanya? Insya Allah ke depan kita akan belajar kitab ini. Dan seandainya tidak ada file dan tidak ada kitab, bisa ditulis hal-hal yang saya sampaikan, hal-hal yang saya jelaskan. Karena saya sendiri tidak punya filenya, kitab hanya satu. Baik, langsung saja saya mulai. Baik. Al-Aqidah, matnu al-Aqidati Sughra. Matnu al-Aqidati Sughra al-musammatu Ummul Barahin. Jadi ini adalah matan Aqidah As-Sughra, atau yang dikenal atau yang disebut diberi nama dengan Ummul Barahin. Lil faqih al-allamah, karya seorang ahli fikih al-allamah yang alim, Abu Abdullah Muhammad ibnu Yusuf As-Sanusi. Ini pengarang kitab matan Ummul Barahin. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti biasa, pengarang di sini mengawali dengan hamdalah.
mengawali dengan hamdalah dan juga bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala artinya dengan lisan kita memuji kepada Allah atas nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Dari nikmat-nikmat yang tidak satupun yang mampu untuk menghitung. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu atau nikmat-nikmat tersebut kepada kita min ghairi wujubin alaihi, tanpa hukumnya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, memberikan rahmat, memberikan keberkahan, memberikan panjang umur, memberikan rizki, memberikan beberapa bukan wajib. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita bukan wajib bagi Allah. Tidak ada yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu perkara. Tidak ada sesuatu yang mewajibkan Allah untuk melakukan suatu perkara, tidak ada. Jadi alhamdulillah itu artinya kita memuji, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah itu termasuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sunnah. Karena syukur itu sendiri ada dua model. Syukur itu sendiri ada dua macam, ada syukur sunnah, ada syukur wajib. Ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, hukum mengucapkannya itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tetapi kalau seandainya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menggunakan nikmat tersebut bukan pada perbuatan maksiat, ya itulah yang memang wajib untuk dilakukan, itu syukur wajib. Jadi syukur wajib adalah tidak menggunakan nikmat tersebut dalam berbuat dosa, dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syukur wajib. Itu adalah syukur wajib. Karena syukur ada dua, syukur wajib dan syukur sunnah. Syukur sunnah, ya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu sunnah. Sunnah hukumnya mengucapkan. Tapi yang wajib adalah tidak menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tidak digunakan untuk durhaka, tidak digunakan untuk bermaksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada alhamdulillah. Dan ketika seseorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu nikmat yang Allah berikan itu dia jaga. Dengan cara apa? Dengan cara konsisten menjaganya, tidak digunakan kecuali untuk hal yang diizinkan, kecuali ia gunakan nikmat tersebut dalam hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsisten secara istiqomah, dia jaga. Allah berikan kesehatan, dia jaga kesehatannya. Allah berikan berbagai macam pemberian, dia jaga. Dan terus seperti itu. Itu nanti akan disebut sebagai Abdul Syakur. Sebagai Abdul Syakur. Hamba yang banyak bersyukur. Hamba sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Jadi apa namanya? Orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah kesehatan, jiwa raganya, kemudian dia menjaganya secara konsisten, menjaganya secara terus-menerus.
maka dia akan disebut sebagai abdun syakur. Abdun syakur. Hamba yang syakur, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini, orang yang seperti itu sedikit. Orang yang seperti itu sedikit. Allah sendiri mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jadi sedikit dari hamba-hambaku yang syakur. Dari hamba-hambaku yang syakur. Kalau syakir banyak, tapi kalau yang syakur sedikit. Kalau orang yang hanya sekedar syukur, orang yang sekedar syukur tidak konsisten, syukur saat ada nikmat bersyukur, tapi setelah itu nggak bersyukur lagi. Orang yang seperti itu ya banyak. Tapi kalau yang syakur, kalau yang betul-betul menjaga apa yang Allah berikan, tidak digunakan kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit. Allah sendiri mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Alhamdulillah. Cara bacanya alhamdulillah. Jadi memang kata Rasulullah ada beberapa kalimat dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ucapan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ini adalah kalimat atau zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa baca zikir subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa kata Rasulullah? Sekalipun dosanya dari sangat banyaknya seperti buih yang ada di laut, maka insya Allah dengan izin Allah, Allah akan menghapusnya. Allah akan mengampuninya. Jadi kalau berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, ini pahalanya besar sekali. Akan tetapi harus diperhatikan. Bacaan yang betul harus diperhatikan. Jangan seperti atau jangan meniru orang lain. Jangan meniru orang lain. Sebagian orang itu karena saking cepatnya orang itu bilang ini. Ada orang mengatakan begini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Haknya tidak ada. Huruf hak yang terdapat dalam lafzul jalalah tidak ada. Oleh karenanya, janganlah nominal itu jadi target kita. Tapi carilah target kita adalah bacaan yang betul. Bacaan yang betul. Sedikit tapi benar, lebih baik daripada banyak tapi salah. Ada sebagian orang zikir ratusan ribu. Tapi ketika baca, karena terlalu cepat, tidak sempurna bacanya. Bacanya tidak sempurna. Jadi, lafzul jalalah Allah itu ada hak. Sehingga tidak boleh dibaca dengan cepat sehingga mengurangi kesempurnaan bacaan haknya. Tidak nampak. Jadi tidak boleh dibaca alhamdulillah. Tidak boleh dibaca alhamdulillah. 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 Ada sebagian orang begini kata. Kalau kita nasihatin, kalau kita kasih tahu, bilangnya akan begini. Yang penting niatnya. Apa jawaban kita? Jawaban kita ma'muruna bi amroin. Ma'muruna bi amroin. Kita diperintahkan untuk melakukan dua perkara. Ma'murun bi tahsinin niyyah wa ma'murun bi tahsinil amal. Jadi kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengindahkan, melakukan dua hal. Apa yang pertama? Yang pertama tahsinun niyyah. Memperindah niatnya niat yang baik.
Adapun yang kedua adalah tahsinul amal, memperindah, memperbaiki, melakukan amal perbuatan itu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, para ulama. Jadi cara bacanya harus betul, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan alhamdu, ya? Bukan alhamdu. Harus alhamdu, pakai ha. Jangan merasa malu untuk belajar yang benar. Jangan merasa malu untuk belajar yang benar. Karena malu itu ada dua macam. Rasa malu yang ada dalam diri seseorang ada dua model. Dan dua model tersebut diantaranya malu yang terpuji dan ada malu yang dicela. Malu yang terpuji ketika seseorang merasa malu hatinya kalau melakukan keburukan karena merasa di dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya gerak-geriknya, malu, takut akan azab yang akan mengenai dirinya sehingga nggak jadi melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan. Itu adalah malu yang terpuji. Adapun malu yang tercela, orang yang malu untuk belajar. Orang yang malu untuk belajar karena mungkin sudah dewasa, karena malu, takut salah-salah, karena memang salah. Karena makanya mau belajar. Jadi cara bacanya harus betul. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Lafzul jalalah Allah itu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama bagi zat yang berhak untuk diibadahi. Nama bagi zat yang berhak untuk diibadahi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang itu menamai anaknya dengan nama Allah. Kenapa? Karena nama khusus. Karena nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau dinamain Abdullah, Abdurrahman, boleh. Tapi tidak boleh dipanggil Allah, diambil belakangnya. Tidak boleh. Sebagaimana Abdurrahman juga tidak boleh diambil belakangnya. Rahman. Kenapa alasannya? Nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Abu Mansur Al-Baghdadi, Abdul Qahir bin Muhammad, mengatakan dalam kitabnya bahwa Allah itu adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh digunakan untuk nama bagi selain Allah taala. Tidak boleh. Dan nama yang paling bagus adalah Abdullah. Nama yang paling bagus adalah Abdullah, itu paling bagus. Kemudian Abdurrahman. Kemudian setelah dua nama ini yang paling bagus adalah setiap nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah. Abdul Halim, Abdul Haq, Abdul Qahir, Abdul Qahir. Itu nama yang bagus. Tapi yang paling bagus adalah Abdullah. Kemudian yang kedua adalah Abdurrahman. Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan saran kepada kita kalau mau menamai anak, namailah dengan anak yang bagus. Kenapa? Karena pada hari kiamat kelak akan dipanggil dengan namanya masing-masing.
Ya. Nanti pada hari kiamat ketika dipanggil akan dipanggil sesuai dengan namanya. Kan kalau di dunia namanya itu aneh-aneh kan? Dinamai siapa? McTyson. Dinamai siapa? Jadi namailah nama-nama yang bagus. Kita mencontoh para ulama kita. Kita punya orang yang paling hebat. Kita punya suri teladan yang begitu luar biasa. Yaitu Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ketika menamai anaknya? Menamai Fatimah, Ibrahim. Bukan nama-nama yang apa? Tidak bermakna. Jadi terkadang orang itu termotivasi, terobsesi orang-orang barat. Orang bukan orang Islam, namanya yang aneh-aneh gitu. Lalu mencontoh, meniru mereka gitu. Padahal figur yang sesungguhnya orang yang patut kita contoh dan kita teladani dalam setiap hal yang beliau lakukan yaitu Rasulullah, para ulama. Jadi masih banyak panutan para ulama kita. Jangan mencontoh dan meneladani orang-orang yang di luar kita. Sangat disayangkan di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang Islam yang agamanya Islam, tetapi malah mereka sendiri yang niru orang-orang di luar Islam. Dari segi pakaian, dari segi berbicaranya, dari segi penampilannya, dari segi yang ditunjukkan aktivitasnya setiap hari. Ingin mencontoh, ingin meneladani orang-orang yang di luar Islam. Jadi masih banyak para ulama, apalagi Nabi Muhammad SAW, bagaimana memberikan akhlak kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada pengikutnya, kepada kita sebagai umat. Dalam segi pakaian, dalam segi berbicara, dalam segi muamalat, memperlakukan orang lain. Semuanya akhlak yang agung ada pada Rasulullah. Akhlak yang agung ada pada Rasulullah. Karenanya memberi nama, jangan nama-nama yang aneh-aneh. Nama yang bagus-bagus, yang memiliki makna. Abdul Qahir, Abdul Qahar, Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Halim, misalnya. Jadi kata Rasulullah, namailah anak kalian dengan nama yang bagus. Karena kelak di akhirat akan dipanggil sesuai dengan namanya masing-masing. Akan dipanggil semuanya masing-masing. Jadi kesimpulannya tidak boleh menamai seseorang, tidak boleh menamai anaknya dengan nama Allah, lafzul jalalah Allah, karena ini nama khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian setelah pengarang membacakan hamdalah, kemudian beliau bersolawat kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini isinya doa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini adalah doa. Salawat dan salam, ya, artinya wassalatu wassalam, salawat dan salam ala Rasulillah, semoga tetap tercurah limpahkan kepada utusan Allah Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat. Apa maksud di sini? Solawat, solawatullah kepada kanjeng Nabi. Apa arti maksud daripada solawat Allah untuk kanjeng Nabi, untuk Nabi Muhammad? Artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada Nabi kita apa? Pengagungan dan kemuliaan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita kalau mengatakan wassalatu, ya Allah, tambahkanlah keagungan dan kemuliaan terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad. Itu makna daripada wassalat. Ya Allah, tambahkanlah keagungan dan kemuliaan bagi baginda terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kalau Allah bersolawat kepada kanjeng Nabi itu kayak kita bersolawat kepada kanjeng Nabi, beda. Dalam ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya para malaikat dan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada kanjeng Nabi. Nah, itu bersolawatnya Allah kepada kanjeng Nabi berbeda dengan bersolawatnya kita kepada kanjeng Nabi. Kalau kita bersolawat kepada kanjeng Nabi apa? Membaca Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Misalnya menggunakan bahasa, menggunakan huruf, menggunakan suara. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, bukan berarti Allah juga mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Hasya. Mustahil. Kenapa? Karena Allah kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak berbahasa. Tidak berbahasa, tidak bersuara, bukan bahasa Arab. Kalau kita bersolat kepada kanjeng Nabi kan pakai bahasa Arab. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Jadi maksud daripada Allah bersolawat kepada kanjeng Nabi dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan keagungan dan kemuliaan kepada kanjeng Nabi. Wassalamu, dan mudah-mudahan salam juga tercurah limpahkan kepada Nabi kita. Apa itu salam? Salam itu artinya kita memohon, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rasa aman kepada kanjeng Muhammad. Aman dari apa? Aman dari hal-hal yang beliau khawatirkan, hal-hal yang terjadi bagi umat, bagi kaum. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya. Karena sebentar lagi masih ada anak kecil di sini. Mohon dimaklumi. Jadi apa namanya? Salam artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepada Nabi Muhammad, bukan rasa aman untuk dirinya. Kalau Rasulullah memang dijamin tidak akan terkena siksaan atau azab atau kesulitan. Maksudnya aman dari hal-hal yang ditakutkan hal itu terjadi terhadap kaumnya, terhadap umatnya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rasa aman terhadap Nabi Muhammad dari hal-hal yang Rasulullah itu apa? Khawatir ada hal-hal yang terjadi bagi umatnya, dari hal-hal yang menyulitkan umatnya, dari hal-hal yang menyedihkan umatnya. Dari kata lain, dari yang saya jelaskan dari tadi, artinya apa? Ya Allah, selamatkan umat Muhammad. Begitu. Ya Allah, selamatkan umat Muhammad. Karena kalau sudah umat Muhammad diselamatkan, otomatis kan Nabi Muhammad tidak akan merasakan rasa takut hal-hal yang akan terjadi terhadap kaumnya, kepada umat.
Jadi kata-kata wassalam ay sallim ummata nabiyyika Muhammad. Ya Allah selamatkan umat Nabi Muhammad. Itu artinya. Ala Rasulillah, tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kepada utusan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya yang masuk sedikit walaupun tidak selesai. I'lam, ketahuilah. Annal hukma al-aqliyah, sesungguhnya hukum akal itu yanhasiru fi thalathati aqsamin. Ya, terbatas pada 3 macam. Yanhasiru fi thalathati aqsamin, terkumpul, tercantum, terlingkup pada 3 macam, 3 bagian. Artinya hukum akal itu ada 3 macam. Hukum akal, hukum menurut akal. Hukum menurut akal. Hukum menurut akal itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama al-wujubi. Yang pertama adalah wajib, wajib akal. Wal istihalati dan muhal. Muhal secara akal. Wal jawazi, dan juga sesuatu yang jaiz, sesuatu yang boleh. Jadi hukum itu ada 3 macam menurut hukum akal. Atau kata lain hukum akal ada 3, yaitu wajib, kemudian muhal, mustahil, dan juga jaiz, boleh. Nah sekarang definisi masing-masing. Fal wajibu, hukum akal yang pertama yaitu wajib akli. Apa itu wajib akli? Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu, sesuatu yang tidak tergambar dalam akal tentang ketiadaannya. Jadi yang pertama, hukum akal yang pertama adalah ma la yutasawwaru fil akli adamuhu, sesuatu yang tidak tergambar, yang tidak terlintas di dalam akal seseorang tentang ketiadaannya. Artinya apa? Wajib ada, wajib senantiasa ada. Karena tidak diterima oleh akal kalau dikatakan tidak ada. Zat Allah Subhanahu wa taala merupakan wajibul wujud, wajib adanya. Dan bisa dikatakan wajibun akliyun, wajib akli. Begitu juga sifat-sifatnya. Apa maksud daripada wajib akli? Wajib secara hukum akal. Artinya akal itu memastikan, meyakini secara pasti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, dan akal tidak akan menerima jika dikatakan Allah itu tidak ada. Jadi annal aqla yuhattimu wujudahu wa la yaqbalu intifa'ahu. Artinya sesungguhnya akal itu meniscayakan, mewajibkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Akal pasti mewajibkan adanya Allah taala. Dan tidak menerima akal itu tentang kenafian Allah. Akal tidak akan menerima jika dikatakan Allah itu tidak ada. Tetapi perlu diperhatikan, akal yang akan menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan akal tidak akan menerima kalau dikatakan Allah tidak ada, akal yang bagaimana? Akal yang sehat. Akal yang masih sehat. Kalau akal yang sudah rusak, akal yang sudah tidak beres, seperti akalnya orang-orang sufustoiyah. Seperti akalnya orang-orang atau kelompok as-sufustoiyah yang mereka meyakini bahwasannya alam ini hanya hayalan. Bukan beneran. Jadi ya cuma hayalan. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang ada kita lihat depan mata. Ini kata kelompok as-sufustoiyah, ini bukan beneran, ini cuma hayalan. Tidak benar. Tidak benar.
Ini akalnya tidak dipakai. Akal yang mereka yang seperti ini tidak bisa digunakan dalam menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala karena akalnya tidak sehat. Nah, sekarang yang mustahil, wal mustahil, sedangkan yang mustahil itu apa? Mustahil akli itu adalah ma la yutasawwaru fi akli wujudahu, sebaliknya. Kalau tadi sesuatu yang tidak terlintas, tidak tergambar dalam akal tentang ketiadaannya. Kalau muhal, mustahil apa? Ma la yutasawwaru fil aqli wujudahu, sesuatu yang tidak tergambar, tidak terlintas dalam akal tentang keberadaannya. Artinya akal tidak akan menerima kalau dikatakan apa? Adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak akan menerima kalau dikatakan Allah memiliki sekutu. Ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, akal tidak akan menerima. Itu namanya muhal, mustahil. Atau akal juga tidak akan menerima kalau dikatakan Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk, seperti duduk, seperti bersemayam, seperti berlakunya sifat-sifat makhluk lainnya, seperti bergerak, seperti diam. Ini semuanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak akan menerima. Akal tidak akan menerima. Kenapa? Karena yang namanya akal akan mengatakan pencipta pasti beda dengan yang dicipta. Akal yang sehat akan mengatakan pencipta itu pasti beda dengan yang dicipta, dengan makhluknya. Kalau seandainya ada kesamaan, apa bedanya kan? Kalau seandainya sama, apa bedanya? Makanya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Mustahil. Mustahil. Artinya akal tidak akan menerima kalau dikatakan pencipta itu apa? Yushbihu al-khaliq. Kalau dikatakan makhluk itu apa? Menyerupai penciptanya. Kalau dikatakan makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu menyerupai penciptanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahil amthal." Maka janganlah kalian samakan atau jadikan persamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh daripada mustahil akli. Muhal akli, muhal secara akal adalah adanya sekutu bagi Allah. Wal jaizu, yang ketiga yang terakhir adalah jaiz akli. Apa yang jaiz akli itu? Ma yasihhu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Ma yasihhu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang diterima oleh akal tentang keberadaan dan ketiadaannya. Tetapi perlu diingat, adanya sesuatu yang dibenarkan dan diterima oleh akal tentang keberadaan dan ketiadaannya itu dalam waktu yang berbeda. Bukan dalam satu waktu ada dan tidak ada, itu dalam satu waktu tidak bisa. Kayak orang mati dan hidup. Orang kadangkala kadang mati, kadang ada yang hidup, ada yang mati sudah kemudian hidup, itu tidak akan terjadi dalam satu waktu. Ketika dikehendaki mati, berarti yang nampak apa? Kematian. Kalau dikehendaki hidup, berarti tidak nampak kematian, yang ada nampak kehidupan. Jadi sesuatu yang diterima oleh akal tentang keberadaan dan ketiadaannya dalam waktu yang berbeda. Ini namanya jaiz akli. Kita ini, manusia ini termasuk jaiz akli. Sesuatu yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam dan isinya ini Allah sekarang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan di manusia yang binatang. Nanti kalau sudah dikehendaki terjadinya hari kiamat, musnah semuanya, meninggal semuanya. Dikehendaki mati semuanya. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi akan fana, akan sirna. Jadi itu yang ketiga adalah mustahil akli. Yang ketiga adalah mungkin akli. Jaiz akli, yaitu sesuatu yang diterima oleh akal tentang ketiadaan dan keberadaannya dalam waktu yang berbeda.
Contohnya alami manusia. Kalau yang mustahil, akli, muhal akal, adalah seperti adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau contoh daripada wajib akli adalah adanya Allah. Insya Allah ya minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan tentang masalah akidah kaitannya dengan masalah hukum akal, insya Allah. Mudah-mudahan masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan terus mendapatkan ilmu sebaik. Baik, saya kira sampai di sini apa yang telah kita jelaskan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Baik. Mari kita tutup dengan tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.